elimination disusul oleh King Dix. Dan kalau kita lihat di pertengahan sudah ada penumpukan, Abigail. Betul sekali, tapi gue melihat adanya on track dari SES Alphain. Karena kenapa? Mereka kembali ke rumah mereka di area Crossroad. Same goes with EVOS Divine. Karena kenapa? Mereka kembali juga ke area Mod House dan Brasilia. Seperti biasa, tetap ada mantap kali Excellent. Yang berbeda adalah pesaing mereka di area sama itu bukan Dewa United. Dewa United, tapi kali ini justru dari dua tim yang notabene mereka merupakan lolosan dari final regional qualifier. Kali ini bakal beradu gengsi, bermain dengan sangat bisa gue bilang agresif karena mereka menentukan drop zone di mana memiliki high tier lootingan yang pertama dan kedua rawan untuk early fight. Yap, early fight bakal jadi rawan banget. Dan sekarang apa nih jawaban dari mantap kali Excellent? Mereka adalah salah satu tim komunitas yang sangat-sangat stabil hingga hari ini sampai ronde ke-9 dan mereka tidak pernah berpindah dari drop zone yang mereka udah tentukan. Sama mereka adalah salah satu tim yang disiplinnya terjaga banget. Jadi gue bakal menunggu apa jawaban dari mantap kali kepada tim lawannya, yaitu 22KF. Yes, dari 22KF sendiri ternyata mereka nggak mau membuat satu pergerakan di bagian early game. Justru mereka lebih menghindari gimana caranya nggak kedetect sama teman-teman dari MK Excellence. Mereka lebih memilih untuk mundur karena memang kalau kita perhatikan daerah tengah dari Brasilia itu berhasil didapatkan sama teman-teman MK Excellence. Yap. Dan teman-teman dari 22KF Army atau ya 22KF Army maksud gue udah bergerak di daerah bawah aja yang artinya lootingannya juga nggak begitu banyak. Tapi di lain sisi Marble Works sebagai zona biru bakal coba untuk dilakukan lootingan oleh dua tim sekaligus, Abigail. Betul sekali, dua tim udah mulai coba sharing looting juga di area Marble Works. Ini apakah menjadi cukup gue belum tahu. Tapi Marble Works ditambah Blue Zone itu sebenarnya cukup memadai. Tapi yang jadi pertanyaan adalah siapa mau engage terlebih dahulu. Dua-duanya kalau gue lihat punya vehicle yang sama kan, meskipun belum dipakai secara maksimal, tapi potensi tembak menembak akan terjadi sesaat lagi. Dan bener aja AAP menerima sedikit tembakan menuju kendaraannya meskipun masih bisa selamat. Tapi ternyata dari AAP sendiri ada satu keputusan yang sangat baik yang mereka ambil. Mereka drop out dari Marble Works, meninggalkan tim yang coba-coba ngambil poin lebih banyak dengan wipe out mereka. Oke, sementara itu ada pergerakan dari Dewa United yang langsung melakukan satu tembakan ke arah seorang Zabu. Berhasil ditumbangkan di sana, menyisakan 3 orang aja. 22KF sedikit terketir karena Dewa United sudah melakukan 100% komitmennya untuk melakukan engage terhadap tim 22KF Army, Abigail. Betul sekali, Kojak dalam keadaan sekarang berhasil menghirup inhaler, tapi 22KF kehilangan satu membernya. Akan sulit bagi mereka meskipun mereka bisa knockback Dewa United satu membernya. Tapi apakah itu cukup? Belum. Karena kenapa? Killnya belum didapatkan sekali lagi. Yes, killnya belum didapatkan, tapi ternyata Galax Botax berhasil menumbangkan satu orang dari Dewa United. Ini bakal menjadi 3 lawan 3 kalau Rans berhasil di revive maksud gue. Dan kali ini dari sebelah kanan sudah ada pergerakan flanking yang cukup bagus juga, Abigail. Betul sekali, flank yang sangat baik sudah dilakukan dan tinggal menunggu eksekusi berikutnya. Tapi Botak dengan beritanya sudah berhasil mendapatkan knockdown kedua. Apakah ini akan menjadi sinyal positif bagi 22KF untuk maju, memberikan serangan lebih, pressure lebih kepada Dewa United, Skyla? Yes, dan kali ini Botak lagi dan lagi dari belakang berhasil mendapatkan lawannya dengan sangat baik. Dewa United kehilangan 2 playernya, bakal menjadi kondisi 3 lawan 3. Sementara itu di belakang masih ada seorang Botak yang menyulitkan Dewa United. Berhasil mendapatkan seorang Kojak. Kali ini Valdo bakal coba untuk melakukan pergerakan ke daerah kanan. 1 tukar 1, bakal menyisakan 1 orang. 2 lawan 1. Is there any clutch for this one? Let's see. Karena kita lihat Ubed masih cukup siap. Langsung ditembak dan itu dia Dewa United harus cukup puas di posisi ke-12 untuk hari ini, Abigail. But it's not over, Skyla. Karena kenapa? Mantap kali melihat potensi fight yang bisa mereka lakukan. Mereka mencium bau-bau perang, mencium bau-bau darah. Sekali lagi Mei Sinta berulah, dia take down 1 orang dan bakal coba maju untuk memburu siapapun yang sedang berapi-api. Dan itu adalah Galaxio 22KF. Mulai terdeteksi, mulai terlihat ada yang lari, ada satu kendaraan mulai dekat lagi ke last man standing dari 22KF. Apakah dia bisa bertahan melawan gempuran satu squad? Skyla, kita belum tahu. Oke, sementara itu Res sudah melakukan satu pergerakan untuk menutup jalan kabur dari teman-teman yang tersisa dari 22KF Army, di mana Botak sudah tersisa sendiri dengan health point yang sangat sekarat. Coba di setup, tetap disiplin dan akhirnya Mei
Sinta berhasil mendapatkan 3 orang yang tersisa dari 22 KF Army atau Galaxio. Itulah kemantapan tim komunitas yang bernama Mantap Kali X Excellent, sesuai namanya Excellent. Mei Sinta mendapatkan poin kill yang segar banget, menunjukkan eksistensi bahwa komunitas di final Piala Presiden Esports 2021 benar-benar ada. Tapi Skyla, ada yang berjaga di Watchtower, tapi sebentar lagi bakal kedatangan tamu yang coba-coba engage. Yes, bakal ada satu bergangan bakal di engage dan mereka nggak aware kalau di sebelah kanan ternyata ada teman-teman lainnya yang sudah mendengar adanya peperangan kali ini. Sudah mulai bergerak, coba menyatukan kekuatan. Sementara RBR sedikit kesulitan karena harus benar-benar dijepit oleh 2 orang sekaligus. Mei Sinta di lain kesempatan berhasil mendapatkan satu knockdown-nya lagi. Betul sekali, 1 poin tambahan yang sangat-sangat sempurna. RBR masih survive di bagian Watchtower, tapi ternyata ada satu granat yang tidak di-expect. Knockdown dan member sekaligus. Let's go! Watchtower dalam keadaan berbahaya, tapi ternyata RBR kehilangan lagi satu membernya. Misalkan seorang Mr. Home, apakah dia akan menjadi tuan rumah atau dia akan yang go home? Kita belum tahu, masih berstandby di dalam Grenade! potong Oh dulu my jalurnya, tapi God! ternyata granat dari Mr. Home berhasil knockdown 2 orang sekaligus, Skyla. Yes, dan kali ini Ses yang mendengar adanya peperangan memanfaatkan momentum yang sudah dibuat dari kedua tim. Langsung mencoba melakukan rushing ke arah depan. Cukup sekarat critical damage-nya, tapi Mr. Home bakal menjadi Mr. Lonely karena dia hanya tertinggal sendirian. Grenade dilemparkan, Fung mendapatkan 3 orang sekaligus yang sudah terkena down. Dan kali ini Mr. Home bakal dihajar oleh 4 orang sekaligus. Coba untuk bertahan karena di luar masih ada musuh. Ses bakal coba untuk meng-clear yang ada di luar, menyisakan seorang Luffy di sana. Dan kita lihat Thanos sudah menyadari dan Apelit harus cukup puas di posisi ke-10 dan Ses dengan 6 poin elimination-nya. What a miracle move for Ses in this match, Abigail. Betul sekali, itu bukan angka yang kecil, tapi ternyata ada Bara yang menjaga Tayo yang dihuni oleh Mr. Home. Mr. Home menolak untuk go to lobby. Karena kenapa? Karena this is my home in Purgatory di Tayo itu, Skyla. Tapi posisi dia yang seorang diri sulit banget bertahan, apalagi dia tahu betul di luar rame banget peperangannya. Dia nggak punya pilihan lain selain berdiam diri di dalam rumahnya, yaitu apa? Mobil Tayo. Mobil Tayo, dan ternyata Mr. Home yang sudah sadar bahwa ada teman-teman yang cukup berdekatan di sini bakal coba untuk melakukan defending landmine juga sudah didapatkan. Thanos berhasil ditumbangkan dan kali ini berhasil untuk di revive nampaknya. Bara udah cukup sekarat, coba mencari di mana Mr. 05 berada, dan kali ini EVOS sangat diunggulkan dari segi health point. Zona juga sudah mulai menggigit, dua-duanya bakal adu setup. Ada sedikit reset yang dilakukan oleh teman-teman Thanos dan juga kawan-kawan. 7 poin elimination, mereka nggak bakal mau ngundurin temponya. Dan kali ini Sam 13 berhasil mendapatkan lawannya, langsung di rush ke arah depan, tapi Mr. 13 harus melakukan reviving terhadap Mr. 05 terlebih dahulu. Bara udah cukup sekarat, Abax coba mencari di mana lawannya berada. Commit 3 orang sekaligus, one way home. Dan kali ini Mr. 05 dengan health point yang udah cukup sekarat bakal coba untuk melakukan satu rushing ke arah depan. Disiplin banget pergerakan dari EVOS kali ini karena lawannya juga masih cukup disiplin. 05 once again berhasil di pick off, tapi ternyata masih bisa dilindungi oleh Sam 13 berkali-kali. Dan kali ini Bara bakal melawan 2 orang sekaligus. Engagement dari sebelah kanan, Sam 13 melakukan satu class play yang sangat bagus. 2 orang ditumbangkan dan kali ini menyisakan seorang Fung. Dan juga itu dia akhir dari saudara esports Alpha Ing untuk di round terakhir pada hari ini. Dan EVOS Divine menunjukkan why they are the divine ones. Ya, only one way to go home, yaitu ke lobby saja. Jawaban dari EVOS Divine kepada Ses Alphai. Mereka engage di waktu yang tepat dari saudara esports, seolah mendapatkan instant karma. Mereka men-take down RBR di dalam Tayo, dan dalam sekejap mereka pun merasakan apa yang Red Bull Rebellion rasakan di fight sebelumnya. Sebuah instant karma yang memberikan kita informasi bahwa salah satu top di klasemen udah tumbang satu persatu, dan EVOS Divine mulai menunjukkan taringnya yang sedari tadi disimpan. Dan yang menjadi catatan pentingnya menurut gue adalah perebutan yang sedang diusahakan oleh EVOS dan Ses ini merupakan cara-cara yang sebenarnya mereka lagi sama-sama butuhkan, Mak. Betul. Mereka lagi pengen tetap untuk stay di posisi top 3. Mereka masih pengen dapetin poin elimination yang lebih, tapi ternyata mereka berdua harus bertemu langsung di tempat yang sama. Tapi ada Raja
zona terakhir yang perlu diperhatikan oleh semua tim yang masih survive sampai di menit 10 menuju ke 11, yaitu siapa? Kings Esports. Kings Esports saat ini benar-benar mencoba menunjukkan eksistensinya, menjaga dengan baik dan memegang penuh tahtanya agar tidak tergeser, karena siapa? The real king is Kings Esports. Yes, 2 kali buyah untuk 1 hari itu udah menjadi sangat bekal baik banget maksud gue. Dan kali ini The Pillars juga gak bisa kita anggap remeh, karena The Pillars sendiri kita ketahuin untuk di day kedua mereka memiliki grafik yang selalu menanjak. Mereka tahu apa yang mereka harus lakukan, dan kali ini dengan satu keputusan menyimpan 2 vehicle di tempat satu obstacle yang cukup natural seperti batu dan juga di pinggir pantai, ini menjadi satu hal yang sangat wise, karena zonanya bakal terbagi menjadi 3 pulau. Dan jangan lupa, bicara soal The Pillar berarti lu bicara soal pilar dari skill individu setiap playernya. Itu benar-benar seperti pilar, tebal, kuat, kokoh, dan siap menghancurkan siapapun yang ada di depan mereka. Itu maksud gue, ini bakal menjadi sangat penting ya, karena balik lagi, zona seperti ini biasanya berakhir dengan zona yang terbagi antara 3 pulau, dan dengan vehicle yang mereka milikin, gue rasa harusnya mereka lebih memilih untuk bertahan di dalam sentral sampai akhirnya zona selanjutnya keluar, mereka bisa melakukan moving, Mak. Betul, tapi lihat, kalau ngomongin zona yang tricky, gue setuju sama apa yang lo sampein. Karena apa? Ini sungainya akan menjadi cukup merepotkan apabila zonanya terbanting-banting. Jadi kita berada di prediksi dan alasan yang sama juga. Cuman tadi gue sempat mention Kings gak kelihatan sama sekali, tapi mereka mencoba menunjukkan eksistensinya. Dan lo lihat posisi mereka di mana, ada di seberang sungai. Seorang diri, hanya satu tim yang ada di situ akan memantau area sekitar. Seperti yang Manggis pun bilang, apa strategi mereka? Perfect timing. Perfect timing, coba masuk di waktu yang cukup pas, dan mereka bisa memanfaatkan hal itu dan mengeksekusi dengan sangat baik ya. Dan kalau kita lihat sendiri, mereka sudah membuat yang namanya pergerakan-pergerakan kecil sambil menunggu zona selanjutnya benar-benar bergerak. Betul, dan apa yang mereka lakukan udah on track banget, sesuai strategi yang mau coba mereka aplikasikan. Ketika mereka sadar di dekat mereka ada satu tim juga, mereka nggak langsung semerta-merta engage, mereka tunggu dulu. Lo yang jual dulu baru gue beli. Gue punya uangnya, gue bisa beli, tapi apa yang mau lo jual? Itu dia, dan kali ini ternyata seperti yang dibilang sama Abigail, mereka nggak mau atur kendor lagi. Mereka bakal terus ngegas, siapapun yang ada di sini bakal mereka hajar. Dan seperti yang gue bilang juga, bahwa zona bakal menjadi ke arah 3 pulau, dan biasanya justru menarik ke Brasilia atau seberangnya. Dan kali ini drone sudah dihancurkan juga, sementara BFD yang mendengar ada suara tembakan coba untuk melakukan satu pergerakan juga. Rehans sudah kehilangan motornya dan tidak bisa berbuat banyak lagi karena terjebak di luar zona, Abigail. Sulit banget, dan salah satu pilihan terakhir, bahkan pilihan terbaik yang bisa dilakukan oleh Bonafide adalah antara lo muter kalau lo mau ngamanin placement point, atau kalau lo mau cari point kill silahkan tabrak salah satu atau dua-duanya sekaligus. Tapi ternyata gue melihat mereka lebih cenderung ke arah point placement, jadi mereka ngeflank ke kiri. Tapi sang raja mendeteksi kok ada yang lewat dari area gue. Oke, sang raja ternyata memilih untuk menyisir terlebih dahulu ke arah sebelah kiri dan kanan. Mereka coba untuk bermain di luar zona karena mereka masih tahu kalau vehicle yang mereka milikin masih cukup aman. Tapi sementara itu, TP kali ini bakal berjibaku dengan Iko nampaknya, Abigail. Betul sekali, ada granat satu dilempar sebagai salam pembuka, dan 2 skill unlock milik The Pillar sudah diaktifkan. Satu informasi yang tidak terlihat oleh Iko, tapi ternyata Kings. Meskipun kita tidak melihat fight-nya seperti apa, tapi ternyata Bonafide harus puas di posisi ke-7. Pulanglah sang King Kong ke lobby. Dan kali ini Iko dan juga The Pillars bakal mengadu untuk coba melakukan setup, dan mengadu setupnya di antara 2 kota yang cukup berseberangan, yaitu patahan dari sentral dan juga di dalam kota sentral sendiri. Betul, granat kembali dilempar menuju ke Iko, meskipun tidak memberikan impact apa-apa, tapi ada salam balik dari tim The Pillar menuju Eko atas granat pembuka tadi yang dibuka sama si tim Eko. Dan sekarang dua-duanya masih stand di tempat masing-masing, yang satu di patahan, yang satu di compound, menunggu momen siapa yang bakal menjual dagangnya terlebih dahulu, Skyla. Iya, dan kalau kita lihat juga sebenarnya ini merupakan salah satu tempat yang sangat ideal ya. Mereka punya
tempat di mana sebenarnya ini masih masuk ke zona selanjutnya dan siapapun, menurut gue siapapun yang memenangkan fight di daerah sentral mereka bisa stay up to top 3 dan kali ini Kings sudah menyadari ada pergerakan dari teman-teman MK. Mesinta juga udah bakal langsung dikommit ke arah depan. Ada tembakan demi tembakan dikeluarkan tapi MK Red dari kejauhan berhasil menumbangkan seorang Dix kali ini. Strawhead masih coba untuk mencari di mana lawannya berada. Dua orang yang sudah mulai ditumbangkan. Strawhead juga bakal menjadi korban selanjutnya. Kings juga sekarang tadi ini dia kekuatan dari mantap kali Excellent dan EVOS dengan 4 poin eliminationnya masih belum mau berhenti. Mereka masih coba untuk mendapatkan posisi yang lebih baik lagi dan tentu ya poin elimination yang lebih banyak, Abigail. Betul sekali, tetap barbar tapi tetap objektif, itulah EVOS Divine. Mereka mengontrol area bawah pantai dengan sangat baik, menunggu siapapun akan lewat, terpantau dengan jelas. Ada tim yang lewat di jembatan dan mereka akan menunggu momentum yang tepat. Kirim dulu Mr. 05, sang player dengan mekanik yang sangat luar biasa. Pegang parangnya, apakah parangnya dilempar? Gak bisa dong manis. Yang bisa itu dilempar pelurunya, tapi belum ada kepala yang nongol masuk ke scope-nya Mr. 05. Tapi ada yang mantap, itu dia atlet renangnya Grevanya Piala Presiden Esports 2021 ini mantap kali Excellent. Tapi di sisi lainnya M79 mulai maju, M79 di tangan, coba dapetin kepala-kepala yang berada di bagian pinggir pantai tapi ternyata belum. Dan Dos sekali lagi mulai berulah, itu dia Eko Dos. Dapat Putra melempar satu granat, berhasil memulangkan Iko Esports. Let's go MKX Excellent, harus cukup puas di posisi keempat kali ini. EVOS Divine dengan 7 poin eliminationnya bakal coba untuk bergerak menuju ke zona selanjutnya. Walaupun dihajar oleh seorang Obes, tapi Obes kali ini nggak bakal menyisakan semuanya karena ada tembakan demi tembakan. Seorang Abak sudah berhasil ditumbangkan di sana, tapi tembakan balasan dari seorang Ibeo sudah berhasil didapatkan. Hulk juga bakal menjadi target yang selanjutnya, tapi Mr. 05 bakal coba menahan terlebih dahulu, Abigail. Betul, ditahan dan itu adalah pilihan paling bagus, pilihan paling bijak yang dilakukan oleh EVOS Divine. Karena kenapa? Dia akan membiarkan Poblesnya pusing terlebih dahulu. Apa yang harus dilakukan? Karena kenapa? Di depan mereka ada orang, di belakang mereka ada orang, dan di belakang mereka adalah tim The Pillar yang saat ini benar-benar memasak betul pilarnya. Tapi opening sudah didapatkan. EVOS M13 mulai berulah, ini dia the real captain from EVOS. Mulai memberikan aksinya. Obes tidak dalam keadaan yang nyaman, tapi The Pillar juga harus kehilangan satu pilarnya. Hanya 3 pilar. Apakah mereka bisa mengambil momentumnya, Skyla? Yes, karena kali ini kita bakal lihat gimana TP yang lagi melakukan setup ulang ternyata direcokin oleh teman-teman dari EVOS yang berada dari bawah jembatan. Secara perlahan mulai mempenetrasi ke daerah pertahanan lawannya dan kali ini Ian berhasil ditumbangkan oleh Abax dan juga Street. Menyisakan satu orang aja dari seorang Ibeo. Masih coba dicari di mana lawannya berada. Dari sebelah kanan bakal coba untuk masuk ke dalam lagi. HMXD bakal langsung dikomit oleh 3 orang sekaligus. Obes di belakang sudah mulai digigit oleh Zona, tapi EVOS lebih memilih untuk melakukan engage karena teman-teman dari HMXD dan The Pillars di posisi ketiga. 10 poin elimination untuk EVOS Divine dan kali ini menyisakan satu orang lagi lawannya. Langsung Street diutus untuk maju ke depan. Jadi itu dia game untuk EVOS Divine. Congratulations for the Divine ones. Congratulations, sekali lagi itu dia sang macan putih yang menyembunyikan taringnya.